Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, nama saya Iman Rizky. Di sini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja Generasi Z di DKI Jakarta. Pada bab 1 ada objek penelitian yang dimana objek penelitian itu ada di generasi Z di DKI Jakarta. Generasi Z adalah generasi yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Sebagian telah memasuki usia produktif, sedangkan selebihnya menyusul pada tahun mendatang. Dengan adanya pernyataan ini, tingkat kompetitif di dunia kerja Indonesia sangatlah tinggi, dengan harus mengikuti perkembangan dunia kerja. DKI Jakarta atau biasa disebut dengan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta serta menjadi ibu kota Indonesia merupakan pusat ekonomi, politik, dan budaya. Jumlah penduduk di DKI Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 10.644.776 jiwa. Jakarta dikenal dengan penduduk yang padat serta ragam budaya di dalamnya dan pusat perekonomian nasional. Lalu di sini adalah latar belakang apa yang dicari generasi Z di tempat kerja. Hal ini dapat meningkatkan motivasi kerja bagi generasi Z. Yang dimana apa yang dicari generasi Z ada 78% generasi Z mencari gaji atau uang saku. 68% generasi Z mencari pelatihan kerja dan 53% lingkungan kerja. Yang dimana pelatihan kerja dan lingkungan kerja dalam penelitian ini dijadikan menjadi variabel X. Lalu di sini ada motivasi kerja, di mana fenomena yang terjadi pada generasi Z, banyak perusahaan menghadapi tantangan dalam mempertahankan tenaga kerja muda, terutama dari generasi Z. Salah satu faktor utama berkontribusi terhadap masalah ini adalah minimnya motivasi yang dimiliki generasi Z dalam lingkungan kerja, dikutip dari Kompas ID 2024. Sedangkan resume 2021, salah satu alasan mengapa generasi Z dianggap sebagai karyawan yang menantang adalah karena mereka dinilai kurang memiliki keterampilan teknologi 39%, semangat berusahanya 37%, dan motivasi kerja 37%. Hal ini menjadi masalah bagi generasi Z. Lalu di sini ada variabel X dari penelitian ini, ya ada pelatihan kerja yang dimana fenomena yang terjadi pada generasi Z berdasarkan VWC 2004, sebanyak 55% generasi Z mengungkapkan bahwa mereka merasa terlambat dalam kesempatan berkarir akibat kurangnya networking. Hal ini dapat ditanggulangi dengan melakukan pengembangan diri atau pelatihan kerja. Lalu ada lingkungan kerja. Menurut Gallup, generasi Z menghadapi tantangan di tempat kerja mereka, terutama kurangnya hubungan dengan lingkungan kerja yang mereka atau suasana tempat kerja yang tidak nyaman atau menguntungkan. Generasi Z sangat memprioritaskan lingkungan kerja untuk meningkatkan motivasi kerja bagi generasi Z. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana pengaruh pelatihan terhadap motivasi kerja karyawan pada generasi Z di Kota Jakarta. Lalu bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan pada generasi Z di Kota Jakarta. Lalu bagaimana pelatihan kerja lingkungan kerja dan motivasi kerja generasi Z yang bekerja di Kota Jakarta. Lalu tujuan penelitian untuk mengetahui menganalisa bagaimana penelitian pelatihan kerja terhadap motivasi kerja pada generasi Z di Kota Jakarta. Lalu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana lingkungan kerja terhadap motivasi kerja pada generasi Z yang bekerja di Kota Jakarta. Lalu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelatihan kerja, lingkungan kerja, dan motivasi kerja pada generasi Z yang berada di Kota Jakarta. Bab 2, yang dimana ada kajian teori yang dimana motivasi kerja. Menurut Farizal, motivasi dapat dipahami sebagai suatu dorongan yang mempengaruhi perilaku individu dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu arahan, intensitas, dan kelakuan dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu ada pelatihan kerja. Menurut Arapenta 2021, pelatihan merujuk pada keterampilan yang dimiliki individu dalam menyelesaikan tugas guna mempengaruhi tuntutan pekerjaan. Lalu yang ketiga ada lingkungan kerja. Sunarstri 2020 mendefinisikan lingkungan kerja yang kondusif dapat berkontribusi pada peningkatan kerja, sedangkan lingkungan kerja yang tidak kondusif cenderung mengakibatkan penurunan kinerja, pada akhirnya mengurangi motivasi kerja karyawan. Lalu di sini ada penelitian terlebih dahulu dari si Wibowo dan teman-teman.
dengan judul pengaruh pelatihan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja karyawan, yang hasilnya hasil dari penilaian mereka lingkungan kerja dan yang kondusif dapat memperkuat dampak positif dari program pelatihan, sementara pelatihan yang efektif dapat meningkatkan pandangan positif karyawan terhadap lingkungan kerja. Lalu ada Regina Releva yang hasil dari penelitian dari mereka ada menunjukkan bahwa variabel pemulihan pelatihan dan lingkungan kerja mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu di sini ada kerangka pemikiran yang dimana pelatihan kerja sebagai X1, lingkungan kerja sebagai X2, dan motivasi kerja sebagai Y, yang dimana masing-masingnya memiliki dimensi dari penelitian terdahulu. Lalu di sini ada hipotesis premis yang digunakan dalam penelitian ini dapat disimpulkan dari penjelasan hubungan antara variabel H1 pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja, H2 lingkungan kerja sangat berpengaruh dan begitu signifikan terhadap motivasi kerja. Lalu ada bab 3 yang dimana ada metode penelitian yang dimana ada kuantitatif sebagai variabel yang digunakan untuk menjawab variabel-variabel dari pertanyaan dari pernyataan yang ada. Lalu kita menggunakan sumber sekunder dan sumber primer, yang dimana sumber primernya itu dari hasil sebaran kuesioner melalui Google Form. Lalu ada data sekundernya itu diambil dari jurnal, artikel, atau buku untuk mendukung penelitian ini. Lalu di sini ada populasi di mana menurut Amelia 2021 populasi mencakup semua karakteristik dan atribut yang dimiliki oleh objektif atau yang bersangkutan. Populasi dapat dipahami sebagai kumpulan total secara komprehensif mewakili berbagai aspek yang berkaitan dengan penelitian. Lalu ada simpel menurut Tarjiria, ketika populasi yang diteliti sangat besar dan terdapat kendala dalam hal dana, sumber daya manusia, serta waktu melakukan penelitian terhadap seluruh populasi menjadi tidak mungkin. Dalam hal ini peneliti memilih untuk mengambil sampel yang representatif dari populasi yang ada. Lalu ada sampel yang dimana penulis menggunakan rumus Hare yang dimana jumlah indikator dikali dengan 5, yang dimana pernyataannya ada 35 instrumen dikali dengan 5, totalnya ada 175, lalu dibulatkan menjadi 200. Lalu di sini teknik analisis deskriptif yang telah dipresentasikan, yang dimana lalu ada klasifikasi presentasi garis untuk variabel pelatihan kerja, ada juga untuk lingkungan kerja dan motivasi kerja. Lalu di sini ada Structural Equipment Model SEM, yang dimana SEM sebagai model analisis memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan korelasi regresi serta dapat mengidentifikasi dimensi dari konsep. Dengan demikian SEM dapat dipahami sebagai perpaduan antara analisis faktor dan analisis regresi ganda yang bertujuan untuk membangun model penelitian yang didasarkan pada justifikasi teoritis dan proses pemikiran yang solid. Lalu di sini ada penggunaan evaluasi outer model, yang dimana jenis evaluasinya adalah R-square, effect size, lalu prediktif dan relevance. Yang baru ada lalu ada di sini pedoman evaluasi inner model, jenis pengajuannya validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas. Lalu di sini ada isu hipotesis memang satu pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. Panelnya pelatihan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. H2-nya lingkungan kerja sangat berpengaruh dan begitu signifikan terhadap motivasi kerja. Panelnya lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap lingkungan kerja. Yang diterapkan dalam penelitian ini adalah streaming. Streaming memiliki peran untuk memiliki penting dalam equity modeling SEM, terutama dalam memperhitungkan interval kepercayaan dan evaluasi nilai P. Metode ini terbukti menjadi alat yang penting untuk menghasilkan kesimpulan yang sah dan dapat diandalkan dalam penelitian menggunakan SEM. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.